Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rahmat Alam. Saya akan mempresentasikan materi gugatan sederhanawan prestasi yang sudah dibahas pada pertemuan ke-6 sesi kedua. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian material yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian material tidak dibatasi besarannya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta, yaitu yang pertama, cedera janji atau yang biasa disebut wan prestasi. Lalu yang kedua, perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah yang pertama, perkara yang menyelesaikan sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. Setelah mengetahui pengertian wan prestasi, kita harus memahami bentuk-bentuk wan prestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk wan prestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Contohnya, penyelewengan akan suatu kesepakatan. Jadi ketika suatu pihak telah terjadi di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wan prestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemukan dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko, dan sejenisnya. Lalu yang kedua yaitu melakukan janji tapi terlambat, yang berarti janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah satu pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian. Lalu yang ketiga, melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, contoh kasus wan prestasi tersebut adalah saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tapi besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pihak debitur merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal. Lalu yang terakhir, yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Bentuk wan prestasi ini adalah pelanggaran perjanjian ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wan prestasi ini dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik dan tertuang dalam kesepakatan. Unsur-unsur wan prestasi yang patut diketahui dalam melakukan perjanjian yaitu terdapat perjanjian di atas materai oleh para pihak. Ada pihak melakukan pelanggaran kesepakatan, sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian. Adapun faktor penyebab wan prestasi biasanya disebabkan dari keadaan memaksa, adanya kelalaian salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Lalu cara mengajukan gugatan wan prestasi yaitu mendaftarkan gugatan wan prestasi ke pengadilan, membayar biaya panjar perkara, melakukan registrasi perkara, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, menunggu penetapan majelis sidang, mengikuti prosesi sidang dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.